Ada penipu ketika kalian mau jual iPhone. Gimana flow-nya? Jadi gini, ada 3 orang yang terlibat di sini. Pertama, lu sebagai penjual, penipu, sama gue pembeli resmi. Lu ngejual iPhone, contoh iPhone 15 128GB seharga 10 juta, dan lu sebar itu di semua platform. Ada nih satu penipu yang hubungin lu dengan niat mau membeli iPhone 15 lu itu seharga 10 juta, dan lu setuju. Si penipu menghubungi gua, bilang kalau dia punya iPhone 15 128GB, terus dia tawarin itu ke gua. Tapi gua berani beli iPhone 15 kisaran 8 juta misalnya gitu. Dan si penipu setuju aja. Nah, di sini lu sama gua bakalan ditemuin di suatu tempat. Lu nih bakalan dikasih nomor rekening sama dia. Nomor rekening yang bukan atas nama lu dikasih ke gua. Masalahnya kok lu mau ngasih nomor rekening yang bukan atas nama lu? Kalau menurut gue itu iming-iming. Pernah ada kasus, nanti ada orang yang ada di depan kamu suruh transfer dulu ke rekening saya gitu kan. Misalkan 8 juta. Nanti misalkan 8 jutanya itu masuk ke rekening saya tambahin lagi 2 juta. Jadi total 10 juta. Makanya lu mau karena lumayan bedanya 2 juta. Akhirnya lu ngasih rekening dia ke gua. Nah, di sini proses penipuannya. Ketika gue transfer ke rekening penipu itu, yang lu nggak tahu itu siapa, gue transfer duit itu kan, gue mau nggak mau harus nerima barang itu dari lu gitu. Habis gue transfer, si penipu nggak bakalan transfer duit itu ke lu. Yang dirugin siapa di sini? Yang dirugiin lu. Duit lu hilang, yang harusnya gue transfer ke rekening lu, barang gue ambil karena ya gue udah ngeluarin duit. Supaya lu nggak ketipu sama yang kita nyebutnya ini segitiga, kenalin dulu sama tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tandanya tuh dia pasti minta transfer ke rekeningnya bukan atas nama lu. Yang kedua, kayak ada perantara. Lu pasti ngerasa lah ketika mau ngejual barang itu kayak ada perantara gitu. Yang ketiga, kayak ada desakan, cepet-cepet, buru-buru lah kayak gitu, kayak nggak ada prosedur resmi juga. Terus yang keempat, biasanya nomor dia akun baru. Bisa dicek lah di get contact itu nanti. Ada 5 cara buat menghindari modus penipuan yang kayak gini. Yang pertama, komunikasi langsung. iSecond Phone punya channel resmi, ada di website. Di situ ada tombol WhatsApp, kalian bisa langsung berhubungan dengan tim kami, biar kami yang langsung ketemu sama kalian. Terus yang kedua, cocokin dulu identitas. Lu nih, misalkan mau ngejual barang, pastiin dulu orang itu resmi. Contoh kayak kita pakai lanyard, dan Jumat Sabtu Minggu kita biasanya pakai seragam. Dan gue juga pasti cocokin rekening lu sama KTP lu di situ. Gue juga nggak mau kalau kalian ketipu, makanya harus gue cek. Yang ketiga, gunakan jalur resmi, itu udah penting. Yang keempat, bukti tertulis. Minimal ada invoice ketika kalian mau jual barang, serah terima lah gitu. Yang kelima, jangan tergesa-gesa. Cek dulu harga pasaran, masuk akal atau enggak. Kalian ngejual harga tinggi, ya bagus sebenarnya kalian ngarepin itu harga tinggi, tapi ya di situ juga ada penipu yang tertarik buat nipu kalian. Gimana kalau udah terlanjur kena tipu? Yang pertama, hubungi pihak berwajib, kepolisian misalnya. Yang kedua, kumpulin bukti-bukti chat, nomor rekening dan kronologis. Yang ketiga, hubungi bank tujuan transfer untuk pemblokiran. Mungkin itu aja dari iSecond Phone. Jika kalian pernah ngalamin kayak gini, silakan share di komen. Semoga bermanfaat. See you next video.